Lengserkan ini gini. Demonstrasi ketika yang zaman namanya, SBY. kenapa saya katakan menggoyang pemerintah? Demonstrasi zaman Jokowi. Ya, gini, jadi demonstrasi zaman Prabowo. Jadi Perjinan tadi berbicara itu saya. Artinya tuduhannya adalah Tio tidak paham. Nah kalau orang bisa dilaporkan ke polisi karena tidak paham, maka setidak-tidaknya saat nyicil dua dulu. Bang Ferdinand juga bisa dilaporin ke Dumas untuk dua hal. Karena salah nih, misalnya satu tadi, ujaran kebencian, melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu konsep hak asasi manusia, dan KUHP kita juga mengangkat hal yang sama sekarang dengan hak asasi manusia. Ujaran kebencian itu bukannya benci kepada orang per orang, dia harus berdasarkan ras, kebangsaan atau agama. Di luar itu bukan ujaran kebencian namanya, begitu ya. Jadi kalau misinformasi itu kan berbeda dengan disinformasi. Yang satu bisa karena kita nggak tahu faktanya atau kita pahamnya itu ternyata salah gitu ya. Dan berbeda dengan disinformasi yang sengaja. Yang kedua, tadi Bang Ferdinand bilang tidak represif sama sekali, gitu ya. Data banyak lembaga yang kredibel di Indonesia termasuk YLBHI Kontras mengatakan ada 6.719 setidak-tidaknya orang ditangkap karena aksi saja, dan itu disebut sebagai perburuan. Dan ini bukan khas pemerintahan Pak Prabowo, itu dimulai dari pemerintahannya Pak Jokowi, gitu ya. Apa itu diburu? Orang udah selesai aksi masih ada odol untuk gas air mata, menghalangi gas air mata, makan ditangkep. Ada orang baru mau aksi turun dari rel kereta ditangkep. Ada orang mau menuju rumah ditangkap, itu diburu begitu. Dibawa diburu ke kos dan lain-lain. Dan sampai terjadi sampai sekarang di aksi kemarin? Di aksi kemarin yang Agustus 2019 sampai September, dan sesudah itu beberapa bulan kemudian orang masih terus diburu, dicari gitu. Jadi kalau dibilang tidak represif, nggak, saya pikir gimana? Anotasi penggunaan kata diburu itu tidak elok ya Mbak Bivitri ya. Diburu itu kan kesannya bahwa negara ini seperti ini sekawanan serigala. Yang salah nyebut nama saya salah lagi kan? Asfi. Ya maaf. Bercanda, saya bercanda. Intinya anotasi penggunaan kata diburu itu kesannya pemerintah ini seperti kawanan citah atau serigala yang memburu kawanan domba. Nggak begitu. Jadi kita juga harus memahami polisi itu bekerja bagaimana menciptakan rasa aman. Teman-teman di intelijen juga bekerja menciptakan suasana kondusif dan memitigasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kan jangan dilihat itu kan yang kita inginkan ya. Orang yang Bang Ferdinand kalau ngomong fakta, saya pikir saya juga kepingin polisi seperti itu. Itu cita-cita kita bersama. Tapi fakta setidak-tidaknya ada 6.000 orang yang udah ketahuan. Ya itu kan dari zaman Jokowi. Bukan sekarang aja. Ini zaman Prabowo. Dan harus dilihat begini ini zaman juga. Prabowo. Dan jangan angkanya lebih banyak daripada angka zaman Pak Jokowi. Jadi ini melanjutkan Prabowo. Harus dilihat juga. Prabowo melanjutkan Jokowi beneran dan tambah banyak. Begitu harus ya. dilihat juga mengapa seperti itu represi terjadi, bahwa ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah jangan sampai situasi kita termasuk ke dalam situasi yang sangat chaos. Jadi tentu intelijen kita punya informasi bahwa ada kelompok-kelompok liar yang tidak terafiliasi dengan mahasiswa, menunggangi mahasiswa, akan menciptakan suasana chaos, bakar-bakar segala macam. Jadi teman-teman juga di aktivis sosial harus melihat itu. Jangan hanya melihat bahwa ini kita ditangkapi. Ya kalau pelaku kejahatan ditangkap ya boleh dong. Nah itu dia justru, bacalah laporan Komite Pencari Fakta, dan yang apa disebutkan Bang Ferdinand terungkap bahwa ada penyusup, tapi kemudian dan kita tahu itu ditangkap sama Polda, sama Polres mungkin juga dikumpulkan tapi dilepas.